Minasang, konnichiwa. Dalam bab pelajaran ke-17 ini kita akan sedikit membahas mengenai kata sifat bahasa Jepang. Bagaimana cara penggunaannya dalam susunan sebuah kalimat dan bagaimana pula perubahannya dalam kalimat tertentu. Mari kita bahas bersama-sama kata sifat ini. Sa, yokatta ne. Benkyou shimashou. Seperti kita tahu bahwa dalam bahasa Jepang kata sifat terdiri dari dua jenis, yakni kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i adalah semua kata sifat yang memiliki akhiran i dalam suku katanya. Sementara kata sifat na adalah semua kata sifat yang memiliki akhiran bermacam-macam bunyi. Yang belum hafal hiragana jangan terkecoh karena ada beberapa kata sifat na yang juga memiliki akhiran i. Seperti kata ski yang artinya suka, daisuki yang artinya sangat tidak suka, kirai yang artinya benci, atau dai kirai yang artinya sangat benci. Ada juga kata kachiki yang artinya nggak mau kalah. Kemudian fushiki yang artinya ajaib. Ada kata tokui juga yang artinya pandai, daiji penting, suteki bagus. Ada juga kata bendi yang artinya praktis. Kalau di situ tertulis benri ya, tapi jangan dibaca benri. Untuk melafalkan huruf R dalam bahasa Jepang itu cara membunyikannya jangan disamakan seperti kita membunyikan R dalam bahasa kita. Ini mirip seperti TH. Ya, bendi. Jadi ada setengah L setengah R, ada setengah L setengah R nya di sana, bendi. Atau kata yang seperti ini, ido, jadi bukan iro ya, ido yang artinya segala hal. Ada juga kata muri yang artinya mustahil. Ini juga kata sifat na yang memiliki akhiran i, muri, mustahil. Ini sama seperti rekor muri yang ada di Indonesia ya. Jadi penghargaan muri diberikan kepada seseorang yang bisa melakukan hal-hal yang sifatnya mustahil. Jadi mereka memilih akronim muri mungkin saja masih memiliki konotasi dengan bahasa Jepang yang artinya mustahil ini. Oke, kita lanjut. Kata sifat i dan kata sifat na adalah dua jenis kata sifat yang menerangkan kata benda. Misalnya, hari ini dingin. Hari ini adalah kyo. Dingin adalah samui. Kita tambahkan wa sebagai partikel penanda topiknya, maka kyo wa samui. Jangan lupa diberi akhiran des sebagai partikel yang menandakan kesopanan. Kyo wa samui des. Itu bentuk dasarnya. Tidak ada perubahan sama sekali di sana untuk mensifatkan kondisi hari ini. Kyo wa samui desu. Kata sifat i dan kata sifat na banyak sekali jenisnya, sama seperti pola kata sifat yang ada dalam bahasa-bahasa yang lain. Jika Anda ingin menghafalkan, ada PDF-nya yang linknya sudah saya tuliskan di deskripsi. Ini saya ambil dari modul bahasa Jepang APK. Barangkali ada yang berminat bisa langsung klik linknya dan akan langsung muncul kotoba dalam bentuk kata sifat, daftar kotoba dalam bentuk kata sifat ini. Untuk kalimat sekarang dan kalimat yang akan datang, kata sifat ini tidak memiliki perubahan apapun. Sementara perubahannya hanya pada partikel desnya. Ya, ini kalau berkenaan dengan kalimat-kalimat informatif atau kalimat-kalimat yang meminta persetujuan kepada lawan bicara. Jadi desnya yang berubah. Misalnya des menjadi desne, menjadi desyo, juga menjadi desho. Partikel-partikel ini adalah partikel yang menekankan sebuah informasi atau meminta persetujuan dari lawan bicara. Kyo wa samui desne. Perubahan kata sifat ini terjadi apabila kita
mensifati sebuah kata benda dalam bentuk kalimat lampau. Misalnya, hidangan kemarin enak sekali. Hidangan adalah tabemono. Kemarin adalah kino. Enak adalah oishi. Jadi kalimatnya ketika disusun adalah kino wa, kino kemarin, wa diberi partikel wa ya. Kino wa, atau kalau kita ingin menghilangkan wa-nya, kita bisa menambahkan no. Kino no tabemono. No adalah partikel yang diimbuhkan di sebelum kata benda untuk memperhalus kalimat. Jadi ketika kita menambahkan o atau no di belakang kata benda, maka kata benda yang kita ucapkan ini akan terdengar lebih santun atau lebih halus. Kino no tabemono oishi. Nah, oishinya ini berubah, i-nya dibuang, kemudian diganti dengan kata oishi kata des. Jadi kino wa tabemono oishi kata des, atau kino no tabemono oishi kata des, seperti itu. Ketika kita meminta persetujuan kepada lawan bicara atau kita menginformasikan sesuatu kepada lawan bicara, maka yang berubah adalah desnya. Bisa menjadi desho yang artinya mungkin, desyo yang artinya iya kan, seperti itu, atau desne sama seperti tadi, sama artinya, kurang lebih sama artinya. Desne, desyo sama. Kyo wa atsui desne, hari ini panas ya, atau kyo wa atsui desyo, hari ini panas kan, atau asta wa atsui desyo, asta wa tabung atsui desyo. Ketika desyo diucapkan secara cepat seperti ini, desyo. Nah, ini memiliki perbedaan makna dengan desyo ya. Desyo ini seperti iya kan, itu untuk memastikan dan meyakinkan lawan bicara. Sedangkan desyo ini imbuhan apabila kita menyatakan sebuah kemungkinan peristiwa yang belum terjadi. Astawa tabung atsui desyo artinya adalah besok mungkin panas. Perubahan juga terjadi apabila kata sifat i bergandengan dengan kata keterangan sifat. Kata keterangan sifat sama seperti dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa macam. Misalnya taihen, sangat. Totemo, ini juga sangat artinya ya, tapi diletakkan di belakang kata benda. Ini kalau dalam bahasa Indonesia sama seperti sekali ya, besar sekali ya, sekalinya diletakkan di belakang kata benda. Kemudian choto artinya agak. Kemudian ada juga amari yang artinya tidak begitu, jadi tidak begitu suka, tidak begitu luas dan lain sebagainya, kita memakai amari. Ada juga tabung, tabung artinya mungkin. Ada juga shigeru, shigeru yang artinya terlalu, digabungkan dengan kata keterangan sifat seperti ini. Jadi kalau manis adalah amai, i-nya dibuang kemudian langsung digandengkan dengan shigeru. Amai ama shigeru, terlalu manis. Kono kohi wa ama shigeru desu ne, kopi ini terlalu manis ya. Nah seperti itu contohnya. Tapi kalau untuk kata keterangan sifat yang diletakkan di belakang kata benda, maka tidak perlu ada perubahan semacam ini. Misalnya seperti kata coto, seperti kata taihen dan lain sebagainya, tidak perlu memakai perubahan dengan menghilangkan huruf i yang terakhir seperti ini. Kalau yang arti hiragana seperti kata oishi misalnya, kenapa ketika dihilangkan i-nya masih berbunyi oishi? Karena oishi sendiri ketika ditulis dalam huruf hiragana, maka hukum huruf terakhirnya adalah shi yang ditambahkan dengan i, shi yang ditambah i. Jadi setelah shi ada huruf i-nya dalam hiragana, sehingga i-nya double kalau dalam romanjinya. Jadi ketika i-nya dibuang masih berbunyi oishi, seperti itu. Ada juga kalimat seperti kono kabe no iro wa shiroi, kono kabe no iro wa shirokatta. Kedua kalimat ini memiliki arti yang sama. Kabe adalah dinding, kono adalah ini. Kono kabe artinya dinding ini. Iro
artinya warna. Wa partikel penanda topik. Shiroi artinya putih. Jadi kalimat ini memiliki arti dinding ini berwarna putih. Kono kabeno iro wa shiroi. Kono kabeno iro wa shirokatta. Ketika shiroi i-nya dibuang diganti dengan kata, maka artinya adalah memiliki makna perubahan. Jadi kemarin mungkin warnanya tidak putih, kemarin warnanya putih, sekarang warnanya berubah menjadi lain. Jadi kata ada bentuk ta di situ yang merupakan partikel yang mengindikasikan kalimat bentuk lampau. Jadi sesuatu yang sudah berlalu itu diberi partikel tak di belakangnya. Jadi ketika kita mengucapkan kono kabeno iro wa shirokatta, berarti dinding ini dulunya berwarna putih dan sekarang sudah tidak putih lagi, entah merah, entah hijau, entah hitam, dan lain sebagainya. Kita bisa memakai kalimat yang kedua walaupun memiliki arti yang sama. Dinding ini berwarna putih, putih sekarang dan putih di masa yang lalu atau masa yang lewat. Misalkan seperti kita mengucapkan kalimat kemarin panas, kemarin panas dan sekarang tidak panas, misalkan seperti itu. Kemarin adalah kino, panas adalah atsui. Jangan lupa memberikan imbuhan des di belakang kalimat. Kino wa atsukatta desu. Kalimatnya menjadi atsukatta desu. Seandainya kita tidak merubah atsui menjadi atsukatta, kita bisa merubah desnya. Jadi kino wa atsui desta. Jadi desnya yang kita berikan imbuhan tak di belakangnya untuk menunjukkan bahwa panas sudah terjadi atau panas itu sudah berlalu dan sekarang sudah tidak panas lagi. Kino wa atsui desta atau kino wa atsukatta desu. Seperti itu. Gampang kan? Untuk kata sifat na tidak memiliki perubahan apapun apabila digandengkan dengan kata keterangan sifat sangat, agak, terlalu, dan lain sebagainya. Jadi langsung saja kita gabungkan keduanya tanpa memiliki perubahan apapun. Sebagai contoh misalnya suteki, kata sifat na. Jadi kalau kita suteki artinya bagus. Jadi kalau terlalu bagus, maka kalimatnya adalah suteki shigiru. Suteki shigiru desu. Terlalu bagus. Atau daiji yang artinya penting. Jadi kalau kita mengucapkan terlalu penting, maka kalimatnya adalah daiji shigiru. Amari daiji desu. Tidak terlalu penting. Chotto daiji. Agak penting, dan lain sebagainya. Oke, ulasan kita yang sedikit ini kita akhiri sampai di sini dulu. Dan sekarang kita masuk pada sesi berikutnya, yakni oboite kudasai, menghafalkan katakana. Ka. Ka. Hai, kiwa kokomade desu. Owarimashou. Sayonara.